sullen, sad sack of a husband. So simple. You're here, then you're not. The real Not like Heather. without you knowing it. Oh. Fucking cover! Fuck! Oh my god! Halo guys, selamat datang kembali di Hits Movie. We got a wiggler! Hold up! But one thing I've never done is shove someone. From the other! My darling, I love you. The fastest 5G network in America. And cut! Film dimulai dengan diperlihatkannya dari kesibukan seorang sutradara bernama Dan yang harus tetap fokus kerja di tengah nasib di rumah tangganya yang sedang berantakan. Lalu sebelum pulang, Dan memberitahu temannya bahwa besok ia mengambil cuti karena ia berencana ingin berlibur bersama sang istri. Siapa tahu dengan begitu bisa membuat hubungan rumah tangganya lebih membaik. And I really value our friendship. Okay, well, see you, Dan. Lalu Dan menelpon seseorang untuk mengingatkan tentang perjanjiannya di esok hari, serta memintanya untuk membawa apa saja yang dibutuhkan. Di sini kita tidak tahu apa yang Dan rencanakan, namun yang jelas besok Dan akan berlibur ke kabin ayahnya yang berada di tengah desa terpencil, sekaligus mengajak istrinya untuk berburu. Kemudian Dan mendatangi ayahnya, seorang mantan tentara yang sudah 2 minggu dirawat di rumah sakit. Lalu Dan memberitahu rencana kepergiannya besok bersama sang istri. Si ayah pun menyemangatinya dan berharap rumah tangga anaknya ini agar kembali harmonis, selalu terlihat mesra karena ia tak sabar ingin menggendong cucu. Well, I should get going. Hey, Rachel. Happy hunting. Lalu di rumah, Dan langsung menyiapkan barangnya yang disembunyikan di bagasi mobilnya. Tak lama datanglah sang istrinya yang cantik dan cerewet bernama Lisa, yang sedikit pun tidak terlihat happy akan rencana liburan mereka ini. Karena memang selain sifat mereka yang selalu bertabrakan, Lisa ini juga tidak suka berburu karena ia sangat membenci senjata. Oh, I like that. Okay. Dalam perjalanan, Dan mencoba membuat istrinya happy karena belakangan ini mereka sering kali cekcok dengan hal-hal yang gak penting. Akan tetapi, Lisa lebih fokus dengan dialog film yang sedang ia garap. Lalu Lisa mempertanyakan alasan Dan yang gak pernah melibatkan dirinya ke dalam film ataupun iklan garapan suaminya itu. Namun pertanyaan itu jelas membuat mereka kembali cekcok karena Dan enggan menjawab apa alasannya. No, I'm saying you don't direct film. And your noble work in the theater. Okay. Not Broadway, mind All you. right. Jesus! Just pretend to be happy for one weekend. The weekend is fucking pretend. Yes. Please, Setibanya di kabin, Lisa dengan gaya sok seperti artis terkenal, dengan santai ia menyuruh suaminya untuk membawa semua barang-barang belanjaannya. Hey, I found it. All right. It's wine o'clock, motherfucker. Dan akhirnya Lisa pun terlihat sedikit happy. Semoga aja liburan mereka kali ini bisa memperbaiki hubungan mereka berdua. Fucking nice.
Di tengah-tengah kegiatan mereka, Dan menanyakan baju sweater biru miliknya pada Lisa karena ia heran padahal setelah musim dingin kemarin ia sudah simpan baju itu baik-baik di lemari. Namun bagi Lisa, ngapain mikirin soal baju yang gak penting? Mending Dan fokus saja memasak sebelum cacing di perutnya Lisa pada demo. No, Fucking grab wait, it. it's not There ready. you go. Gosh, darn it to heck. Thank you. Sorry. Yeah, you're good. Why don't you go take a bath? How is it? Oh yeah, it's good. It's really good. Great. Sambil menikmati masakannya Dan, di situ Dan mengatakan semoga Lisa senang karena Dan sudah berusaha memasak masakan kesukaan istrinya ini. Namun ternyata masakan yang Dan masak ini bukanlah masakan kesukaan Lisa, hingga mereka pun sempat kembali cekcok. Absolutely. It's not my favorite. Okay. And what is your favorite food? Ceviche. I've never seen you once order ceviche. It's because I only order it, darling, if the restaurant does it well. Akhirnya Dan pun mengganti topik dengan membahas seorang pria bernama Dario yang belakangan ini sering dibicarakan oleh Lisa, di mana pria tersebut merupakan pelatih akting Lisa dan juga kini mereka sedang menggarap sebuah film bersama istrinya ini. Dan pun katanya bangga karena Lisa mulai terjun ke dunia sutradara seperti dirinya. Di malam harinya, mereka mengisi waktu dengan bermain permainan. Bukan kuda-kudaan, melainkan permainan tebak kata. Siapa tahu bisa membuat mereka lebih akrab. Namun faktanya, jangankan bikin bahagia, yang ada mereka kembali cekcok oleh perkara jawaban Dan yang tak ada dalam kamus permainan. I'm going to bed. Please. Don't do this. Dan kini sadar bahwa memang tidak ada yang bisa ia perbaiki lagi. Bahkan momen sebelum tidur adalah waktu yang membagongkan ketika harus berdampingan dengan wanita yang selalu membuatnya kesal. So simple. You're here, then you're not. The real benefit. Di keesokan harinya, di tengah Lisa yang sedang fokus dengan naskah dramanya, terlihat Dan yang sedang sibuk dengan mengumpulkan batu-batu untuk dibawa ke perahu. Lalu Dan mengambil barang yang telah ia siapkan sebelumnya. Ternyata barang itu berupa lakban, tali, serta gergaji yang entah untuk apa. My future or yours, James? Kemudian Dan diam-diam menyiapkan obat bius. Namun sebelum itu, ia minum-minum dulu guna untuk meningkatkan adrenalinnya. Dan ternyata, diam-diam Dan ingin membius istrinya yang tengah fokus dengan naskah dramanya. Hingga kemudian, What gives you the right? Ew. untungnya Lisa sudah tahu rencana jahat suaminya itu yang ingin membiusnya. Bahkan katanya Lisa sempat melihat kelakuan Dan yang menyimpan banyak batu di perahu mereka. Dan Lisa sudah melihat semua perlengkapan yang Dan persiapkan. Dan Lisa bisa menebak bahwa suaminya ini ingin membunuhnya. Lisa, let me go! God damn it! Hey, let me use that thing. Okay. Lalu Dan dipaksa untuk mengatakan apa alasannya sampai seniat ini ingin menghabisi Lisa. Okay. Hey, okay. Akhirnya Dan mengatakan bahwa ia sebenarnya tahu akan perselingkuhan Lisa dengan Dario, si guru akting. Bahkan di acara syukuran kemarin, Dan melihat kedekatan Lisa bersama Dario yang sudah sangat berlebihan, bahkan sempat tidur berduaan. Namun Lisa punya alasan atas semua itu, karena yang mana sudah selama 2 tahun ini, jangankan beritu-ituan, Dan sama sekali tak pernah sedikit pun menyentuh Lisa. Wanita mana coba yang sanggup menahan dengan waktu selama 2 tahun? You make me feel so small. Because all you do is fucking criticize me. Dan pun kemudian meluapkan unek-uneknya yang seolah ia tidak ada harganya di hadapan Lisa. Lanjut ia meledek Lisa yang gak becus akting hingga Dan pun gak mau melibatkan Lisa di semua film garapannya. Akhirnya adu bacot saling menyalahkan di antara mereka pun pecah. Lalu kita mundur ke 1 hari sebelumnya, tepat saat Lisa dan rekannya sedang membahas soal liburannya. Lalu di situ Lisa kedatangan seorang tukang kebun yang bernama Henry, yaitu teman lamanya Dan semasa di SMA. Okay, thanks, Henry. I'll PayPal you. Thank you. Okay, see ya. Oh. Okay. Hey, Dan. Hey, Rachel. Happy hunting. Dari kejadian kemarin, Lisa memang sudah punya firasat buruk akan rencana Dan yang sebenarnya. You just tried to kill me! Yes, but I was being nice. Oh, okay. Your plan's never gonna work.
Like Benedict fucking Fuck! Dan merasa lega saat si Henry datang di waktu yang tepat, di mana si tukang kebun ini merupakan orang yang dihubungi Dan kemarin untuk membantunya menghabisi Lisa. Now is hammer time. Now! For fuck's sake, Henry! Hit her with the hammer! Oh! Ternyata 5 hari sebelumnya, terlihat Dan yang merayu Henry untuk membantunya yang ingin menghabisi istrinya. Dan mengatakan bahwa uang asuransi jiwa Lisa akan cair senilai $100.000 dan Dan berjanji akan memberikan setengahnya untuk Henry jika ia siap membantunya. Be there on time! Akhirnya Dan berhasil membalikan keadaan setelah mendapat bantuan dari Henry. Strength, I think you'll find that tape is quite true. God damn it. Hey, stop, Henry! Grab it! Stop. Fucking Henry! Hey, don't not be nice. Kemudian Lisa meluapkan keresahannya, termasuk harus ikut bekerja di tengah karir Dan yang sebenarnya sedang bangkrut, ditambah lagi hutangnya di mana-mana. You pushed me to quit my job where I was making real money so I could focus on acting. You didn't even give me a tiny role in your movie. I'm only doing the second part because blood makes Dan uncomfortable. Henry. Lalu dengan polosnya, Henry malah menjelaskan bahwa alasan ia membantu Dan hanya untuk mendapatkan setengah uang asuransi senilai $50.000. Mendengar hal tersebut, Lisa pun mengatakan bahwa Dan sudah membodohinya karena uang asuransi untuk satu jiwa senilai $1 juta dan Lisa ingin mengajak Henry untuk bekerja sama saja dengannya. Policy is for me. Different than how I thought. Oh boy. And it's... Yes? Take the bag off. What the fuck are you doing, Henry? Henry lalu mengancam Dan agar memberikan Lisa kesempatan untuk bicara. Lalu Lisa menyuruh Henry agar membunuh Dan saja. Karena jika lakinya ini sudah tewas, maka ia berjanji akan memberikan semua uang asuransinya itu kepada Henry. She's a massive. You're not my buddy, you lied! Give me the... Mereka sangat panik melihat Henry tewas terkena peluru nyasar. Lalu di situ mereka kembali cekcok dengan menyalahkan satu sama lain atas kematiannya Henry. Dan dan Lisa akhirnya pingsan setelah tertimpa 3 orang asing yang berada di atas loteng. Siapakah orang-orang ini? Jadi gini guys, 3 hari yang lalu 2 orang napi berhasil kabur dari penjara berkat bantuan dari seorang sipir wanita yang bernama Allegra. Mereka pun bertahan di hutan untuk menghindari kejaran polisi. Sampai di hari berikutnya, Allegra dan para napi menemukan kabin milik ayahnya Dan yang saat itu masih kosong. Allegra merupakan seorang sipir yang membelot karena korban cinta dengan si napi yang bernama Pete. Pasangan ini nggak hanya mencari makanan, tapi juga mencari lapak darurat untuk beranu-anuan. Yes. Savage. Ellie, little piggy. Sebelum melanjutkan pelarian, mereka merubah tampilan dengan memakai semua pakaian milik Dan, termasuk baju sweater yang Dan cari kemarin. Hingga tiba-tiba mereka melihat kedatangan Dan dan Lisa yang baru tiba di kabin. Oleh karena itulah, mereka terpaksa sembunyi di atap rumah sambil menunggu waktu yang tepat untuk kabur. Keberadaan Dan dan Lisa membuat Allegra dan Pete bingung antara mending menghabisi mereka atau tetap sembunyi sampai pasangan itu pergi dari kabin. Tapi pada kenyataannya mereka tetap bertahan di atap sekalipun harus ngompol di tempat ini. There's 2 words, Todd. Sekian lama menunggu, mereka akhirnya melihat kedatangan Henry yang juga datang ke kabin ini. Akan tetapi mereka tetap bertahan sampai sebuah tembakan mendarat di pantat si napi yang bernama Todd. Singkat cerita, Allegra dan rekannya menyekap Dan dan Lisa yang masih bertanya-tanya tentang siapa ketiga orang asing ini. Lalu setelah para penjahat ini mengenalkan diri, mereka akan lanjut merampok Dan dan Lisa. Kemudian Pete menyuruh Dan dan Lisa agar menyerahkan semua akses rekening bank kepadanya. Tapi nyatanya, jangankan punya uang, saldo di rekeningnya saja sudah minus. Ditambah lagi proyek pembuatan iklan yang kemarin pun belum masuk. Namun para penjahat ini sama sekali nggak percaya kalau Dan nggak punya uang. He's bullshit with money. Yes, you are. No, I'm not. We're broke because you had to pretend you were rich. And your purse had to Okay, Louis look, Vuitton. large knife, Sorry. large knife, That was large wrong. knife. Honey,
Lalu Allegra akan menggunakan cara lain agar Dan mau menyerahkan semua hartanya. Di mana kali ini ia akan menggunakan si dugong ini, yaitu Todd, untuk menyuntik knalpot Dan dengan suntikannya. Cara ini pun katanya biasa dilakukan di penjara saat bosan sebagai hiburan bagi para sipir seperti dirinya. And the loser would just get fucked. Drag them out of their cells. Namun di situ Dan masih punya pilihan, karena jika Dan sanggup melawan, maka Dan lah yang akan menyuntik knalpotnya si dugong ini. We can think of another solution. Let's think of another way. Play ball! Oh my god! It's gonna get messy. Dan si sutradara kere tentu saja kalah menghadapi sosok monster dari penjara. Di momen inilah Pete akhirnya tahu bahwa Dan adalah seorang sutradara film yang dulu ia suka. Bayangan duit jutaan dolar pun sudah terbayang oleh Pete jika ia berhasil merampok si Dan. Tapi karena Dan tetap mengatakan bahwa dirinya miskin, para penjahat terpaksa akan melanjutkan keseruan mereka. Oh yeah, here we go. Namun untungnya keseruan terpaksa ditunda gara-gara suntiknya Todd yang gak mau berdiri. Jadi dengan terpaksa Allegra akan menjedor kepala Dan jika ia masih tidak mau memberikan uangnya. Stop, okay, I have money. Di situ Lisa terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa ia memiliki saldo $50.000 di rekening bank. Ia pun mengatakan bahwa mereka harus ke bank dulu agar bisa mencairkannya. Cara ini pun terbilang ampuh menghentikan kelakuan para penjahat terhadap si Dan. Sambil menunggu pagi, Allegra mengeluarkan serpihan peluru yang nyasar tadi di knalpotnya Todd. Sementara Lisa sedang meratapi kesedihan yang mana hidup sedang susah-susahnya, mereka malah kena masalah beginian. Lalu di situ Lisa meminta maaf atas perselingkuhannya dengan Dario yang tadinya cuma sebatas pelarian dari kehidupan rumah tangga mereka yang berantakan. I don't even know why I did it. I'm so sorry. We take her to the bank, get the money. Lalu, para penjahat sedang merencanakan soal eksekusi bagi Dan dan Lisa setelah mereka mendapatkan uang yang sebenarnya cuma fiktif belaka. Dimulai dengan mengantarkan Lisa ke bank, setelah itu membawanya ke tengah kebun untuk dibunuh, lalu ditenggelamkan ke danau beserta mobil-mobilnya. Di sisi lain, Dan yang mulai punya ide, ia pun mengambil bola biliar untuk digunakan sebagai senjata. Lalu setelah bola yang keras itu didapat, Dan pun pura-pura kebelet sebagai siasat sebelum ia melakukan perlawanan. Pete lalu menyuruh Todd untuk mengantar Dan ke toilet sebelum sandranya itu berak di celana. You piss in your fucking pants. It's number 2. Kemudian Todd mengancam Dan agar jangan coba-coba kabur. Jika tidak mau knalpotnya, ia obok-obok. Sebelum masuk toilet, Todd mengamankan benda-benda yang bisa saja dijadikan senjata. Namun yang ia tidak tahu, Dan kini sudah punya 3 bola kematian. 2 tetap di tempat dan satunya akan dijadikan senjata. You're not allowed to touch me. I'm not touching you. What the fuck? Setelah Todd pingsan, Dan memberikan Lisa pisau untuk kabur sendirian. Sedangkan ia akan pergi duluan mumpung Pete dan Allegra sedang bersenang-senang. Todd, are we good? Pete yang sudah siap untuk mencoblos, ia pun terheran-heran kenapa Todd gak menjawab panggilannya. Hingga tak lama kemudian, mereka pun melihat si dugong ini yang ternyata sedang bobok cantik. Mereka pun akhirnya berpencar untuk lanjut mencari para sandera. Lalu ketika Lisa akan kabur, ia terpaksa harus kembali ke kabin untuk mengambil kembali kunci mobil yang sempat Todd ambil tadi. Dan di saat itu pula, Todd berniat juga kembali ke kabin karena senter yang dibawanya sudah rusak. Peekaboo. I see you. Baru juga dapat kunci mobil, kedatangan si dugong ini akhirnya menggagalkan pelarian Lisa. Di situ Todd pun sudah tidak peduli dengan uang itu karena ia lebih ingin segera menghabisi Lisa sekarang juga.
Dalam keadaan terancam, Lisa mengatakan bahwa dirinya sedang hamil hasil dari perselingkuhannya selama ini. Sontak Dan yang sempat mendengar hal itu pun hatinya langsung hangus bagaikan tersambar petir karena istrinya telah dihamili oleh si Dario. Untungnya Todd pun luluh, ia tidak akan menembak di bagian perut, tapi ia hanya akan menembak di bagian kepalanya Lisa saja. Sampai akhirnya Todd benar-benar tangguh, apalagi mereka bukanlah lawan sepadan dengannya. Hingga akhirnya di situ Lisa tak habis pikir. Walaupun tubuhnya dugong ini sudah ditusuk beberapa pisau, ia sama sekali tidak kesakitan. Lisa pun akhirnya hanya bisa pasrah jika hidupnya akan berakhir di tangan sosok psikopat dugong ini. Setelah Todd berhasil tumbang, mereka sempat mendengar kedatangan Pete dan Allegra, hingga Lisa pun langsung mengajak Dan segera kabur dari sana. Oh my God. Toddy! Oh no! Melihat rekan hebatnya tewas, Pete dan Allegra pun benar-benar murka, hingga mereka pun berniat untuk langsung membunuh saja Dan dan Lisa. Sementara Dan dan Lisa akhirnya sembunyi dulu saat mendengar kedatangan Pete dan Allegra yang sedang mencari keberadaan mereka. Lalu di situ Dan sadar jika selama ini ia tidak pernah mempedulikan Lisa. Namun ia sekarang bingung harus mulai dari mana untuk memperbaiki hubungan mereka, apalagi setelah mengetahui perselingkuhan Lisa. Dan karena alasan itulah ia menyerah dan memilih untuk menghabisi saja istrinya itu. I just felt like such a failure. I'm so sorry. Lalu Dan meminta Lisa agar pergi duluan ke perahu demi harus menyelamatkan bayi yang ada di kandungannya. Kemudian Lisa pun mengatakan bahwa soal kehamilan itu cuma bohongan. Siapa tahu si dugong tadi bisa luluh. Lisa langsung gerak cepat menuju danau selagi Dan mencoba melawan Pete. Akan tetapi, para penjahat ini tidak akan membiarkan Lisa kabur begitu saja. Sayangnya Dan akhirnya langsung jadi target kemarahan Pete. Kemudian Lisa pun langsung mencari sesuatu untuk menyelamatkan suaminya itu. Hingga akhirnya sungguh-sungguh tak diduga, si dugong ini ternyata masih hidup. Hingga Dan dan Lisa pun gak bisa berkutik lagi karena mereka benar-benar sudah terpojok. Namun sebelum menghabisi Lisa, Pete akan memberikan penderitaan dulu kepada Dan. But one thing I've never done. Gak cukup dengan melobangi tangannya si Dan, Pete juga akan menggunakan mesin pemotong rumput untuk memblender wajahnya Dan. Para penjahat ini pun kini sudah gak peduli lagi dengan uang. Yang penting mereka bisa menghabisi Dan dan Lisa. Tak lama, siapa sangka ayahnya Dan datang dan berhasil menabrak Pete. Jadi gini guys, tepatnya tadi malam, seorang warga di sana nggak sengaja mendengar keributan di kabin ayahnya Dan. Lalu pria tua ini memberitahu ayahnya Dan yang saat ini masih berada di rumah sakit. Hingga saat menjelang subuh, si ayah nekat keluar rumah sakit untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi di kabinnya. Oh, fuck! Live with it. You gotta be shitting me! Si ayah tidak menyangka kalau liburan anaknya malah diganggu orang-orang asing. Ia jelas gak mungkin tinggal diam, apalagi melihat menantunya sedang dalam bahaya. Hingga akhirnya... Dad? Oh, hey. Oh man, I'll clear fucking throat.
Waduh, kepala si dugong akhirnya hancur setelah dihantam peluru shotgun. Lalu kini giliran Pete yang telah membuat anaknya kehilangan 2 jarinya di mesin pemotong rumput. Hingga akhirnya... di situ si ayah masih punya sedikit tenaga untuk menggunakan rahangnya. Dan Lisa akhirnya terpaksa kabur seperti perintah si ayah yang akhirnya tewas dengan sadis. Namun pelarian mereka lagi-lagi digagalkan oleh satu tembakan dari Pete. Lisa sangat panik saat mengetahui kepalanya sempat terkena semburan peluru sampai merusak rambutnya. Kemudian Dan meminta Lisa agar duluan pergi ke danau, sementara ia akan balas dendam atas kematian ayahnya. Di waktu yang sama, Allegra masih meraung kesakitan oleh tembakan si ayah yang telah membuat kakinya hancur. Namun bukannya kasihan, Pete malah ingin putus karena Allegra kini cuma akan menjadi beban bagi dirinya. Allegra tidak menyangka bahwa orang yang sudah ia bantu malah mencampakannya setelah menikmati itunya saja. Just a setback. You coward! Di tengah rasa sakit, ia berusaha mengobati dan mengikat kakinya yang sudah seperti capit kepiting. Oh, God! Oh! Setelah membuat kaki Allegra semakin parah, Dan tanpa basa-basi langsung menodongkan shotgunnya. Lalu Allegra mencoba meminta maaf, terutama atas perbuatan Pete yang telah memblender ayahnya. Namun... Fuck! You! My day, asshole! Get a federal area! Di sisi lain terlihat Lisa yang sudah siap untuk kabur. Namun sayangnya Pete kembali mendapatinya. Sedangkan Dan kini sudah berhasil mendapatkan kembali sweater kesayangannya dan langsung menuju ke perahu setelah mendengar suara teriakan istrinya. Where is this fucking bank? Rupanya Pete masih ingin mendapatkan duit yang pernah dikatakan Lisa. Lalu ketika menyadari keberadaan Dan, Lisa pun mengalihkan perhatian Pete agar Dan bisa naik ke perahu. Go into the bank. Get my... Hey, shit! Would just kill your fucking wife. Get! Lisa akhirnya teringat dengan batu yang sempat dikumpulkan oleh suaminya kemarin. Lalu ia pun berencana akan menggunakan batu itu untuk menenggelamkan Pete ke dasar danau. Sayangnya, Dan ikut terseret ke danau dengan tali yang terikat di kakinya dan otomatis akan menyusul Pete ke dasar danau. Lalu Dan berusaha menenangkan Lisa agar tidak meratapi kematiannya. Oh, nggak jadi guys. Singkat cerita, mereka akhirnya kembali ke lokasi kabin sambil menunggu kedatangan polisi. Dan setelah menuntaskan semua kekacauan, mereka pun saling meminta maaf atas apa yang telah terjadi, terutama akan niat jahat Dan kepada Lisa. Begitupun dengan Lisa. Lalu mereka berjanji untuk memperbaiki diri masing-masing agar menjadi keluarga yang samawa. Singkat cerita, Dani dan Lisa akhirnya diinterogasi oleh polisi terkait kejadian. Di situ mereka menjelaskan semuanya tanpa mengungkit apa yang telah dilakukan Dan kepada Lisa. Mereka pun memberi kesaksian akan komplotan napi yang telah merampok dan melukai mereka. Sebagai public figure, insiden yang menimpa Dan dan Lisa jelas menarik perhatian banyak orang. Bahkan mereka sempat diundang ke kantor berita dan segala macam podcast untuk menceritakan pengalaman dan keberanian yang menjadikan Dan dan Lisa kembali harmonis. Lalu Dan berencana akan menjadikan pengalamannya ini sebagai film, biar orang tahu semengerikan apa kelakuan para penjahat itu. Beberapa bulan kemudian, film Impian Dan akhirnya dibuat. Tapi dalam cerita film garapan Dan ini terdapat perubahan, di mana Lisa dan suaminya adalah sosok strong dan pemberani. No. Cut!
Dan merasa bangga karena Lisa ternyata aktingnya bagus juga. Hingga film mereka pun akhirnya sukses. Dan otomatis perekonomian Dan dan Lisa pun akan kembali normal dan bahagia. Dengan begitu, film pun tamat. Oke guys, bagaimana film ini menurut kalian? Namun jika kalian ingin nonton tanpa sensor, langsung aja kalian cek full movie-nya. Tapi ingat, pastikan dulu mental kalian kuat ya guys, karena film ini tanpa sensor sedikit pun. Oke guys, dari film ini kita bisa belajar bahwa berumah tangga bukanlah satu hal yang bisa dipermainkan. Maka jika ada suatu masalah, kesampingkan ego kita dan selesaikanlah dengan kepala dingin. Karena sebenarnya rumah tangga itu selalu butuh perhatian. Jangan sampai saling menyalahkan di saat masalah mulai datang. Maka sebelum itu kita rasakan, cintailah dengan penuh perhatian. Karena dengan cinta, hidup akan selalu nyaman, tenang, tentram, damai, dan bahagia. Semoga film ini bisa menghibur sekaligus menjadikan pelajaran bagi kita semua. Itu saja ya guys.